Oke, pertemuan ini sebenarnya menggantikan pertemuan kita yang hari Kamis. Cuma saya bikin 1,5 jam mungkin ini ya, karena soal tutorialnya cukup banyak, 3 halaman. Kalau 1 jam nggak akan selesai. Nah, untuk itu saya sudah membuatkan solusinya untuk yang diberi tanda, gitu ya. Jadi pembahasannya sekarang soal yang udah diberi tanda, dan untuk mempercepat udah ada jawabannya. Akan saya jelaskan secara lisannya aja. Sambil kalian nanti bertanya kalau ada bagian yang tidak dipahami. Oke, kita mulai saja dengan soal yang benar salah. Nah, yang 1A dulu. Jika f adalah antiturunan dari fungsi f kecil, f besar itu antiturunan dari f kecil pada interval i, maka fx kontinu. Jawabannya betul ya. Kenapa betul? Karena fx itu antiturunan dari f kecil. Jadi kalau diturunkan si f besar, ya ada turunan dari f besar adalah f kecil. Kalau f besar punya turunan, kita ingat kalau fungsi punya turunan, maka fungsinya pasti kontinu. Jadi betul ya, karena f besar punya turunan, maka f besar kontinu. Yang B, kalau kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya. Kalau ada yang nggak paham tanya langsung. Jika f dan g adalah antiturunan dari sebuah fungsi, fungsi f kecil, maka f min g adalah konstan. Ini betul nih. Karena antiturunan dari sebuah fungsi itu tunggal dalam arti kalaupun berbeda, bedanya hanya sebesar konstanta. Yang C, luas daerah di bawah grafik Y ini dan di atas grafik ini, jadi di antara grafik F dan G, dari A sampai B adalah ini. Coba kita lihat luas daerah adalah sebenarnya di antara dua grafik seperti ini. Ini sebenarnya belum masuk bahan ya, luas daerah di antara dua grafik. Eh, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya semester depan akan dibahas aplikasi integral. Ini agak nggak pas nih di sini. Tapi nggak apa-apa, saya bahas saja. Luas daerah di antara dua grafik adalah ini. Yang ini bisa dipecah jadi ini. Atau soal ini abaikan aja lah, nggak ikut harusnya. Makanya nggak di abu-abu. Harusnya nggak usah saya jawab. Oke, kita ke yang D aja. Jika F dan G kontinu pada AB, maka integral F kali G sama dengan integral F kali integral G. Ini salah ini. Kenapa salah? Kalau salah harus dikasih contoh penyangkal gitu ya. Nah, saya ambil ini. Fx-nya sin X, Gx-nya X. Masih banyak fungsi lain lagi yang bisa diambil. Nah, kalau kita hitung integral F kali G itu sin X kali X, kalian harus hitung itu pakai pengintegralan parsial. Dengan integral F kali integral G beda. Beda sama sekali hasilnya ya. Jadi integral perkalian fungsi nggak bisa diginikan. Ini saya nggak hitung rinciannya. Kalian harusnya paham ini. Kan integral parsial itu kuliah terakhir. X kali sin X. Yang ini sih gampang, masing-masing dihitung, kemudian dikalikan. Nanti hasilnya berbeda. Kemudian berikutnya, jika F kontinu pada AB, maka integral ini sama dengan ini. Jelas salah ya. Karena ini kan dx, berarti semua yang ada x-nya nggak boleh dikeluarkan. Semua yang ada x-nya terlibat dalam proses antiturunannya. Jadi ini salah. Berikutnya, jika f kontinu dan positif pada interval AB, maka berlaku ini. Nah, ini juga salah. Contoh penyangkalnya bisa diambil
fungsi ini, X pangkat 4. Kita hitung aja. Ruas kiri, hitung ruas kanan, dan kita tunjukkan beda. Ruas kiri berarti saya ambil ini A dan B-nya dari 1 sampai 3. Kalau contoh penyangkal itu kita boleh mengambil contoh spesifik ya. Kalau untuk apa menunjukkan itu nggak berlaku. Integral akar fx ini saya itu akar x pangkat 4 adalah x pangkat 2. Kita lanjutkan hitung menjadi ini. Dan kalau dihitung, percaya aja lah hitungannya hasilnya ini. Sedangkan yang ini saya hitung, akar ini. Akar ini adalah akar dari X pangkat 4. Hasilnya 1/5 X pangkat 5, batasnya 1/3. Semua ditambah di bawah tanda akar ya. Kalau dihitung ini, hasilnya ini. Hasil ini dengan hasil di atas jelas berbeda angkanya. Jadi ini salah itu ya. Integral dari akar fungsi dengan akar dari integral fungsi itu lain hasilnya. Udah, masuk ya. Berikutnya, kenapa mau nanya, Veronica? Kalau mau nanya silakan, langsung aja tanya. Jika f mempunyai turunan, integral f aksen dx sama dengan fx tambah c. Betul ya ini ya. Anti turunan dari f aksen, ya f itu. Tambah konstanta. Jadi ini nggak ada penjelasan tambahan lagi. Nah, jika f besar dari 0, untuk setiap x, maka integral ini kecil dari integral ini. Nah, ini salah. Kembali kalau salah harus diberi contoh. Kembali saya ambil contohnya ini. Fx-nya x pangkat 4, A dan B-nya 1 sampai 2. Kemudian saya hitung ini. Yang ini saya hitung, yang ini saya hitung, saya bandingkan. Ternyata hubungannya nggak berlaku. Yang kiri dulu, integral 1/2 dari fx dx. Kalau dihitung, ini udahlah detailnya, udah bisa. Hasilnya 31/5. Sedangkan kalau saya hitung ini, hitung akar fx, berarti akar dari x pangkat 4 itu x pangkat 2, dihitung ketemunya 7/3. Mana yang lebih besar? Yang ini ya. Sebentar. Iya, betul. Yang ini ya. 31/5 itu 6 lebih. 7/3 tuh cuma 2 lebih. Nah, integral yang ada akarnya ini lebih kecil. Nih, yang ada akarnya lebih kecil dari ini. Jadi nggak berlaku, bahkan berlaku sebaliknya. Tapi sebaliknya pun hanya untuk soal ini. Kalau untuk fungsi yang lain nggak berlaku juga kalau ini diganti tandanya pun. Gitu ya. Oke, jadi malah tidak berlaku. Tunjukkan. Oke. Halo, kenapa? Ada yang tanya? Suaranya nggak kedengaran di saya. Kurang keras. Malah cekikikan. Valerie, ngapain kamu? Valerie, mic-nya Enggak, dimatikan. yang cowok mah ya gede di. I don't know. Kalau ngobrol. Oke, lanjut lagi. Setiap fungsi kontinu mempunyai antiturunan. Setiap fungsi kontinu mempunyai antiturunan. Ini salah, tapi kalian mungkin baru ini. Contohnya ini. Fungsi ini nggak bisa dicari antiturunannya. Ini juga nggak ada. Jadi nggak semua fungsi kontinu punya antiturunan ya. Berikutnya, setiap fungsi kontinu mempunyai turunan. Salah ya. Ini di depan sekali dulu waktu bahas bab turunan awal. Fungsi fx mutlak x ini kontinu. Tapi turunannya di nol tidak ada. Jadi yang kontinu mempunyai turunan salah.
Oke, itu adalah soal benar salah. Lanjut ke soal nomor 2. Isian singkat. Suruh ngitung ini. Karena ini cuma 5 sampai 10 indeksnya, ya saya masukkan aja satu-satu. I-nya 5 menjadi ini 5 kuadrat. I-nya 6, 6 kuadrat. Sampai I-nya 10, 10 kuadrat. Tinggal dihitung jumlahnya ya. Kemudian soal ini, jika F pada ini, maka integral ini. Ya, jika F continue, maka integral ini sama dengan F besar. F besar itu anti turunannya dengan batas dari A sampai B dimasukkan. Ya, batas atas ke batas bawah dengan F anti turunan dari ini. Ini belum jelas lah soal ini. Oke, ini yang mungkin agak mikir sedikit. Berikut adalah grafik Y fungsi X. Diketahui luas A, B, dan C masing-masing 4. Ini luasnya 4, 4, 4. Maka ini berapa? Nah, kita lihat ini. Untuk ngitung ini, maka saya pecah dua bagian, yaitu min 42 fx dx, ditambah ini sisanya, yang ini. Nah, yang ini kita lihat, kan ini diketahui luasnya. Jadi min 2, min 4 sampai 2, min 4 sampai 2, dari fungsi f, ini diketahui fungsi f tadi ini. Itu tak lain adalah luas yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Jadi minus ini, tambah ini, kurangi ini. Tadi diketahui luasnya masing-masing 4 ABC ini. Jadi min 4, 4, min 4. Ditambah yang ini dihitung kayak biasa. Cari anti turunannya, masukkan batasnya. Begitu ya. Oke. Paham nggak ini teh? Alia, paham nggak Alia? Alia Kamilia. Paham, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Baca dulu soalnya. Misalkan panjang ikan ketika usianya T minggu adalah LT. Jadi L itu menyatakan panjang ikan. Dengan L aksennya sekian. Jika L tak hingga yang isinya ini 15, maka L0 ini panjang ikan mula-mula berapa itu waktu lahir. Kalau ikan lahir kan udah ada panjangnya. Nah, kita cari aja L-nya dulu dari sini. Nanti pakai syarat ini untuk ngilangin konstantanya, kemudian baru dihitung L0-nya. Oke, L sama dengan integral dari turunannya. Ini. Saya hitung integralnya. Ini integralnya menghasilkan ini, E pangkat ditambah konstanta. Atau saya sederhanakan ini 1/min 0,1-nya menjadi min 10, E pangkat ini. Nah, diketahui L tak hingga 15 katanya. L tak hingga itu limit dari ini untuk T mendekati tak hingga. Kalau T mendekati tak hingga, ini menjadi E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga 0 ya. Ingat grafik ini. Grafik E pangkat X. E pangkat X grafiknya seperti itu. Nah, kalau pangkatnya mendekati min tak hingga, artinya E pangkat min tak hingga ke sana. E pangkat min tak hingga ya. Nah, hasilnya dia limitnya 0. Ini 0 tambah C. Harus 15 diketahui. Limit ini tadi ini 0, jadi tinggal limit C. Limit C ya C sendiri karena konstanta. C-nya 15. Jadi saya punya di sini C-nya 15. Maka L0-nya saya hitung L0. Masukkan aja ke sini. T-nya 0.
C-nya 15, ketemu panjangnya 5 sentimeter itu ya, atau milimeter tergantung satuannya. Kalau nggak ada yang nggak paham, tanya ya, tanya. Jangan diam aja, tanya. Waktu kita lumayan cukup kok. Kalau diam aja nanti nggak paham. Atau terlalu cepat gitu. Tolong dibilang kalau terlalu cepat. Oke, berikutnya. Jika ini dua ini nih, biar aja datanya. Nah, kita diminta ngitung ini. Hitung ini dulu satu ya. Ini kita lihat semua sembilannya ada di atas. Jadi ini akan saya ubah batasnya. Saya ubah batasnya. Nah, sebentar, sebentar. Nah, jadi karena semua ada sembilannya di atas, ini saya ubah supaya sembilannya di atas. Dengan demikian, kalau ini dibalik tandanya, ini jadi minusnya ya. Pakai hubungan ini nih. Integral AB fx dx itu sama dengan min integral BA fx dx. Jadi kalau batasnya ditukar, jadi minus ininya, fungsinya. Oke, nah ini saya hapus lagi supaya nggak distorsi terhadap jawaban. Mana tadi? Ah, ini ya. Oke, jadi ini saya ganti tandanya sehingga ini menjadi minus ya. Minusnya taruh dulu di depan. Ini batasnya ganti. Kemudian saya masukkan ini min kali min jadi plus 0,9 ini jadi plus. Yang ini jadi min ya. Min 2-nya keluar dari integral ininya 0,9. Tinggal kita pakai datanya ini ada nggak? Integral F. Ya di sini U, ini X sama aja. 0,9 fx dx 2. Ini. Ini FU DU ya. Kemudian ini 0,9 GU DU sama dengan ini ya. 0,9 GT DT min 3. Jadi masukannya 2 dikurangi 2 kali min 3, 8. Oke, yang ini gampang. Yang satunya lagi ini harus divariasi dikit. Ini ditanya batasnya dari 8 ke 0. Kembali kita gunakan aturan pertambahan selang atau perubahan selang. Jadi ini saya jalankan supaya sampai 9. Kenapa? Karena ini 9 semua yang diketahui. Jadi ini 8 0 saya ubah jadi 89 disambung 90. Sama aja gitu ya. Ini urutan 9-nya bebas ini. Yang di sini ya. Mau 8 100, 100 0 boleh. 8 min 1000, min 1000 0 boleh gitu. Angka yang merah ini bebas asal sama. Nah, setelah diubah gitu kita lihat. Ini ada nggak? Ada ini. Udah ada nih. Sama kan nih? Itu 5. Yang ini 90 belum ada. 9-nya harus di atas. Diubah. Balik tandanya jadi 09, jadi dia minus. Nah, ini juga datanya udah ada. 09 FUDU ini. Jadi min 2. Sama dengan, ya tinggal dihitung. Begitu. Nomor 3. Nomor 3. Anti turun dari fx sama dengan pangkat 2 adalah, ingat ini konstanta ya. Ini konstanta, hati-hati ini nggak ada x-nya. Konstanta. Kalau diintegralkan, tinggal konstanta kali x. Gitu ya. Diintegralkan, tinggal si konstantanya kali x. Tambah satu konstanta. Jadi jangan ini naik pangkatnya jadi 3 atau apa, nggak ada itu ya. Gitu. Ini kayak integral A D dt ya AT itu tinggalan.
Integral A dx, AX gitu ya. Integral ini konstanta ya ini. Nomor 4, anti turunan dari per X. Nah, ini udah diketahui lah ya. Itu jangan lupa ln mutlak X, ada mutlaknya gitu ya. Nomor 5, agak panjang. Pendek jawabannya karena pilihan. Jika V aksen menyatakan laju aliran air ke dalam suatu reservoir. Jadi aliran air masuk ya ke sebuah bak atau apalah penampungan pada saat T. Ini laju masuknya air. Maka integral ini menyatakan, nah kita lihat integral ini, kalau saya integralkan menjadi V, ya turunan V aksen diintegralkan jadi V, masukkan batasnya, ini menjadi VT2 dikurangi VT1. Jadi dia adalah V itu volumenya ya. Jadi banyaknya air yang masuk antara T1 sampai T2 gitu. Kalau kalau yang lainnya ini selisih selisih laju air bukan. Karena ini selisih volume air. Selisih laju salah. Perubahan percepatan air nggak ada percepatannya di sini. Yang menuju ini salah itu ya. Banyaknya air yang keluar salah karena ini masalahnya banyaknya air yang masuk ke reservoir. Oke. Nomor 6. Nanti makin rada susah ke belakang. Misalkan A dan B, tadi udah direkam belum ya? Oh, udah. Misalkan A dan B adalah luas daerah seperti pada gambar berikut. Jika B jadi luas B, 3 kali luas A, maka B kecil berapa? B kecil tuh ini, intervalnya berapa? Nah, kita hitung saja ya. Gimana ngerjakannya? Ya kita hitung. B ini, luas B ini adalah integral dari fungsi ini terhadap dx ya. Tuh. Integral ini kalau fungsinya positif, dia menyatakan luas. Ini luasnya kita hitung. Pangkat X, integralnya tetap. Masukkan batasnya, didapatkan ini. Yang A sama saya hitung. Luasnya adalah integral dari 0 sampai A kecil dari fungsi ini. Pangkat X dx juga. Dihitung dapatnya ini. Nah, dari sini saya gunakan B3A. B3A. Berarti ini sama dengan 3 kali ini. Hitung, hitung, hitung. Ini kita mau ngapain? Mencari B-nya ya. Menyatakan B-nya dalam A kecil. Mencari B kecil. Ini satunya pindah ke kanan. Ini 3 kali min 1. Ada 1 jadi tinggal min 2. Supaya keluar B-nya dilonkan. Ln pangkat B sama dengan ln ini. Sehingga keluarlah B-nya ini. Nah, kita cari yang cocok B-nya adalah ini. Kalau dijelasin gini mah paham ya. Tapi kalau melangkahnya ya idenya harus latihan gitu ya. Makanya sebagian soal saya tinggal sebagai latihan. Oke, begitu. Lanjut lagi. Misalkan L6, M6, R6 berturut-turut adalah jumlah riman kiri, tengah, dan kanan. Left, middle, right. Mungkin gitu ya. Menggunakan 6 subinterval yang sama panjang. Ketiganya merupakan estimasi luas di bawah grafik fungsi F. F itu grafik yang merah. Antara 0 sampai 12.
Nah, untuk menjawab soal-soal ini, saya akan perlihatkan hanya yang hampiran ini, jumlah Riemann kiri ya. Kalau kita hampiri dengan jumlah Riemann kiri, tadi intervalnya 6. Jadi 0 sampai 12 ini dibagi 6. 0 sampai 2 dibagi 6 berarti apa? Delta X-nya 2 ini ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu. Delta X-nya 2. Nah, kita hitung pakai jumlah Riemann kiri. Jumlah Riemann kiri itu apa? Jumlah Riemann kiri berarti pakai ujung kirinya. Bikin persegi panjang. Ujung kirinya bikin persegi panjang. Ini pakai interval kedua, ujung kirinya pakai persegi panjang. Dan seterusnya. Coba kita lihat ini. Apakah L6 lebih kecil dari luas sebenarnya? Tidak, ya salah ya. L6 itu jumlah Riemann kiri malah lebih besar dari jumlah luas di bawah kurva merah. Karena ini ada lebihannya tuh. Ada lebihannya ke jumlah Riemann kiri. Kemudian, apakah jumlah Riemann kanan? Nggak digambar di sini, tapi saya akan tunjuk aja. Lebih besar dari luas sebenarnya. Kalau pakai Riemann kanan, ini yang paling kiri, tingginya hanya setinggi ini. Sini. Jadi lebih rendah dari fungsi ya. Coba yang jelas, ini kalau saya tambahkan di yang interval ketiga. Kalau pakai Riemann kanan, kita gambar persegi panjangnya yang ini. Nah, ini. Kita lihat persegi panjangnya lebih rendah dari kurva merah. Jadi kalau pakai Riemann kanan, hampirannya akan lebih kecil dari luas di bawah yang merah. Itu ya, jadi itu juga salah. Saya hapus lagi. Manakah di antara L6, M6, R6 yang memberikan estimasi terbaik? Estimasi terbaik dikira-kira aja kalau kita pakai tengah-tengahnya ya. Kalau pakai tengah-tengahnya, kita lihat aja di interval ketiga, ini pakai tengah-tengahnya. Nah, di sini hampirannya kita lihat ada kelebihannya di sini, ada kekurangannya di sini gitu. Kira-kira seimbang. Jadi pakai Riemann tengah paling bagus di sini. Oke, begitu. Biobina sejauh ini paham nggak? Paham, Pak. Ya, apa? Nggak jelas ngomongnya. Paham, Pak. Beneran? Oke, lanjut Iya. lagi ya. Lanjut, banyak soalnya. Berikut adalah data laju yang diperoleh dari speedometer motor pada suatu interval waktu. Sebentar, rekamannya udah jalan belum? Lupa saya. Oh, jalan. Laju yang diperoleh dari speedometer motor pada suatu interval waktu 60 detik dalam sebuah perjalanan. Jadi ini, antara T sampai 60 diamati setiap apa 12 detik diamati. Di detik ke 0 lajunya sekian, detik ke 12 lajunya sekian dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, beri estimasi jarak yang ditempuh motor pada interval waktu tersebut, jadi 0 sampai 60 detik ini, dengan menggunakan laju pada awal setiap subinterval. Jadi ini menggunakan Riemann kiri ya. Kenapa? Coba saya gambar aja pola grafiknya. Ini setiap berapa? 12, 24, ini T waktu ke situ. 24, 36. Nah, pada saat T0 dia 30 kecepatannya. 30. Pada saat T12 dia kecepatannya 28 di sini.
Kemudian pada saat T-nya 24, dia 25 kecepatannya di sini. Nah, kita mau mengestimasi jarak tempuh. Jarak tempuh itu adalah integral dari kecepatan. Ya, jarak tempuh itu integral dari kecepatan. Maka diminta pakai Riemann, pakai menggunakan pada laju di awal tiap subinterval. Jadi subinterval ke satu di awal ini yang kirinya. Nah, ngitung luas ini. Nanti interval kedua pakai yang kirinya. Nah, ini. Jadi kalau dihitung, hitungannya adalah ini. 30 kali lebarnya ini 12. Kemudian interval kedua pakai kirinya. 28 kali 12. Interval ketiga pakai yang kirinya. 25 kali 12. Sampai interval terakhir pakai yang kirinya kecepatannya. Yaitu 22 kali 12. Tinggal dihitung. Gitu ya, ini jadi harus memahami bahwa ini sebenarnya ngitung jumlah Riemann kiri. Lanjut lagi. Banyak soalnya nih. Ini mah gampang ya. Beda dengan yang ada 2 per N, 3 per N. Ini mah langsung. Limit jumlah Riemann ini tinggal ini XI jadi. Sebenarnya XI garis, XI bintang tuh sama aja ya. XI diintegral jadi X, XI kuadrat jadi X kuadrat, delta X jadi DX. Ini mah cuma gini. Nggak akan keluar biasanya yang gini kegampangan. Dah saya lewat dengan cepat saja. Nah, yang biasa keluar yang model ini. Tulis limit berikut sebagai integral tentu. Ini saya bahas yang bagian 11C. Coba. Kalau di kelas kan di sininya ada berapa per n gitu di dalam sigmanya. Ini hanya diputar-putar dikit, seper n-nya ada di sini. Coba ini saya sebut sama dengan K untuk memudahkan nggak nulis lagi panjang. Ini per n-nya saya masukkan ke sini untuk membentuk delta X ya. Nah, ini standar ya, seperti yang dijelaskan di kelas. Tetapkan delta X-nya seper N, tentunya sisanya adalah fxi garis, gitu ya. Fxi garisnya sisanya ini. Setelah itu kita harus menentukan xi. Oh, ini salah. Sebentar. Yang satu nggak pakai ini. X. Harus menentukan xi sama dengan xi garis. Pilih dari sini. Bisa pilih I per N, bisa satu tambah I per N. Ini ya. Saya pilih I per N. Setelah itu kita hubungkan fxi garis ini dengan ininya ingin dinyatakan dalam xi garis. Fxi garis sama dengan satu dibagi satu ditambah ini tadi xi garis. Buat apa ini? Untuk membentuk fx ya. Ini xi garis, ini xi garis. Kalau fx ya ini ganti x. Dapat fungsinya. Setelah dapat fungsinya, kita tentukan batas integralnya, yaitu A. A itu x0, masukkan aja X, ini XI, I per N, X0, X0 adalah 0 per N, atau 0. XB-nya sama dengan XN, XN masukkan aja ke sini I-nya N per N jadi 1. Nah, dengan demikian, si K ini tadi adalah integral 01, fungsinya ini, fx dx. Setelah ini sebenarnya harus diperiksa. Ini jaraknya 1 kurangi 0, 1, cocok nggak dengan ini? Delta X 1. Cocok. Ya udah kalau cocok. Kalau belum harus disesuaikan ininya ya. Oke, nomor 12. Lumayan tricky nomor 12. Coba kita lihat. Hitung integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas. Jadi dilihat secara geometrinya. Kenapa? Karena integral ini kalian belum bisa kalau mau dihitung nggak pakai gambar.
Gimana mengintegralkan ini? Nah, nggak tahu gitu ya. Tapi kita akan melihat fungsinya secara geometri. Nah, ini ada dua bagian. Saya pisah aja kan ini konstanta kan gampang. Maka integral itu saya pisah. Integral ini ditambah integral ini. Dua bagian. Yang ini nanti udah gampang. Mau dihitung nggak pakai geometri bisa, pakai geometri bisa. Pakai geometri itu pakai gambar. Coba kita lihat dulu saya satu persatu yang ini dulu ya. Yang ini kita lihat fungsinya Y sama dengan satu ini. Y sama dengan satu diintegralkan dari min 3 sampai nol. Min 3 sampai nol. Tak lain adalah luas di bawah kurva biru sepanjang min 3 sampai nol. Jadi yang ini mah tinggal panjang ini yaitu 3 kali satu. Hasilnya 3 yang ini ya. Atau mau diintegralkan juga boleh. Ini menjadi X gitu. Masukkan batasnya. Nah, yang ini gimana? Yang ini kita lihat. Ini saya sebut Y sama dengan ini. Jelas nanti Y-nya harus besar nol. Saya mau menggambar grafik fungsinya. Karena mau diinterpretasikan sebagai luas. Mirip yang tadi ini. Nah, dari sini saya kuadratkan. Ingat selama mengkuadratkan tapi harus dipegang ini. Y-nya nanti hanya yang dipakai yang lebih besar dari nol. Susun, ternyata ini persamaan lingkaran. Jari-jari 3 pusatnya di nol nol. Saya gambar ini. Lingkaran jari-jari 3 pusatnya di nol nol. Tapi hanya yang atas aja. Karena Y-nya harus positif. Sebenarnya bukan besar nol ya. Dibesar sama dengan nol. Sorry ini. Boleh. Nah, kemudian integral ini apa? Integral itu adalah luas daerah di bawah kurva lingkaran ini. Dari min 3 sampai nol. Jadi hanya yang di sini aja. Tak lain luas B. Luas B berapa? Ya luas seperempat lingkaran. Seperempat pi r kuadrat. Seperempat luas lingkaran. Pi kali 3 kuadrat. Jadi ya demikian integral yang ini sama dengan ini. Kalau mau dicari anti turunannya susah ini. Kalian belum bisa, tekniknya belum ada. Tapi digambar, diartikan secara geometri, ketahuan gitu ya. Oke, nomor 13. Kalau ada yang tanya, tanya langsung ya. Kalau nggak paham, kok aneh ini, tanya gitu ya. Misal baris tertentu nggak paham. Nomor 13. Misalkan, sorry, misalkan fx sama dengan integral 1 sampai x ft dt. Di antara ini manakah yang paling besar dan manakah yang paling kecil? Ini f kecilnya yang grafik biru nih. F kecilnya grafik biru. Nah, ini juga kita interpretasikan sebagai luas daerah. Coba kita lihat. F0, apa artinya F0? Berarti integral 1 sampai 0 dari FT. Integral 1 sampai 0. Tak lain adalah eh, apa? Sama dengan ini ya, minus luas yang ini nih. Bukan yang A. Kalau A, yang A itu sampai 2. Ini minus luas ini karena dari 1 sampai 0. Ini. F0 itu 1 sampai 0 FT dt. Karena fungsinya positif tapi integralnya dari 1 ke 0, dia hasilnya negatif. Yang nggak tahu berapa pokoknya negatif. Kalau F1 itu artinya ini X-nya 1. Integral dari 1 sampai 1. Ini. Integral sepanjang 1 titik hasilnya 0. Jadi F1 lebih besar dari F0 ya. F0 tadi negatif. F2. F2 apa? F2 adalah 1 sampai 2 FT dt. Jadi tak lain luas
dari 0 sampai 2 di bawah kurva yang biru. Nah, sama dengan luas A. A itu ini, seluruhnya ya. Di bawah kurva sampai 2. Itu. Saya namakan luas A. F3. Coba F3. F3 adalah 1 sampai 3. 1 sampai 3. Berarti sama dengan luas A dikurangi luas B. Karena yang di sini nanti hasil integralnya negatif. Jadi dia luas A kurangi luas B. F4. F4 integral dari 1 sampai 4. Berarti sama dengan berapa? Luas A yang di atas sumbu X dikurangi yang di bawah sumbu X. Dikurangi luas B, dikurangi luas C. Nah, kalau kita urutkan jadinya yang paling besar mana? Paling besar adalah F2 ini. Karena dia positif, kalau ini kan dikurangi sesuatu. LA kurangi satu L, LA kurangi sesuatu. Yang LA paling gede berarti. Paling kecil yang nilainya negatif tadi, yaitu F0. Ini juga mungkin negatif ya, tapi kita lihat bahwa ini, luas ini, dikurangi luas yang ini, hampir berimbang ya kalau dilihat secara gambar. Daerah A sama daerah B tambah C, hampir berimbang. Mungkin aja ini negatif, tapi negatifnya sedikit gitu. Kalau ini, kita lihat negatifnya dari 0 sampai 1, negatif seluas ini. Negatifnya gede. Gitu. Oke, lanjut lagi. Hitung ini. Ini standar teknik mengintegralkan aja. Saya faktorkan. Faktorkan ada yang bisa dicoret menjadi ini. Ini adalah turunan dari arkus tangan. Turunan dari tangan -1. Masukkan batasnya. Arkus tangan akar 3. Jadi yang nilai tangannya akar 3. Sudutnya 60 derajat. Sin 60 tuh setengah akar 3, cos 60 tuh setengah. Jadi kalau dibagi sin bagi cos hasilnya akar 3. Ini 60 derajat, tangan -100 didapat ini. Lanjut lagi. Tentukan lagi aksen jika GX ini. Ya, standar teorema dasar kalkulus kedua ya. Ke-1 atau kedua saya lupa. Pokoknya yang kalau mau diturunkan, tinggal diganti aja T-nya dengan tangan X. T-nya ganti tangan X kali turunan ini. Kok jadi T ini? X ya. Sorry, ada yang salah ini. Bukan T, tapi X. Gitu ya. Yang ini, nah kalau ini lihat, ada X, ada T di dalamnya. Nah, yang ini yang diintegralkan adalah terhadap dt. Jadi X-nya boleh keluar. Kalau T-nya nggak boleh keluar ya. Kalau X-nya boleh ini. Karena integral ini terhadap dt. Jadi saya keluarkan X-nya. Ini tinggal T dt. Turunannya sebagai perkalian. Yang ini dan dikalikan yang ini. Pakai aturan UV. Turunan ini 1 kali ininya tetap. Ditambah ini X-nya tetap. Kali turunan ini. Turunan ini kembali ganti T-nya dengan X. Gitu. Lanjut lagi. Masih banyak nih. Kita istirahat dulu sebentar. Capek mulut saya. Kita istirahat sebentar. Ini saya pause dulu. Melisa kok nggak tanya? Udah paham gitu? Nah,
Kita bahas nomor 16 ya. Jika F1 12, F aksennya continue, dan integral ini nilainya 41, diminta menghitung F4. Ya udah, ini kita integralkan aja. Ini diketahui nilainya 41. Integral dari F aksen ds adalah Fs. Ya, apa integral dari F aksen ya F-nya sendiri itu ya. Karena kalau F diturunkan ya jadi ini gitu. Batasnya saya masukkan 1 sampai 4, masuk F4 dikurangi F1. F1 diketahui 12. Integralnya ini 41. Pakai persamaan yang ujung-ujung ini, yang kiri dengan yang paling kanan. Jadi saya punya 41 sama dengan F4 min F1-nya 12. Dan demikian F4-nya bisa dihitung gitu ya. Harusnya soal mudah kayak gini ya. Oke, berikutnya 17. Sebentar saya pengen lihat. Banyak ya? Masih banyak. Wow, 17. Perhatikan fungsi G integral 0 sampai T ini harusnya ya. Ntar, ini kepotong cropnya kayaknya. Nomor 17. Coba saya lihat. Nomor 17 mana? 0 sampai X. Oh ya, 0 sampai X. Ini kepotong 0 sampai X ini harusnya. Ya, FT DT, di mana FT-nya ini. X-nya berapa? Tergantung nanti X-nya di sini. Di mana FT berosilasi sekitar Y sama ini untuk X dari 0 sampai 11. Saya ngitungnya hanya sampai 10 ya nanti. Ya udah, nggak apa-apa sisanya. Di sini saya hanya sampai 10. Nah, untuk nilai-nilai berapakah maksimum dan minimum lokal dari GX muncul? Jadi ditanya titik-titik tempat terjadinya titik maksimum dan minimum lokal. Eh, Di mana terjadinya maksimum dan minimum lokal? Kita lihat, kalau dari hubungan ini berarti apa? Turunan dari GX adalah F, Fx, gitu. Dari sini saya dapatkan hubungannya G aksen X itu sama dengan kalau diturunkan ruas kanan menjadi Fx. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi turunannya. Si Ft ini fungsi turunan dari G. Kalau mau mengamati maksimum minimum lokal, maka kita perhatikan aja ini apa? Eh, kita cari titik-titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, ini Ft-nya ada selalu, jadi titik singular nggak ada. Karena ini turunannya, ini tuh grafik turunannya. Nah, titik ujungnya 1 dan 11. Karena mengamati dari 0, sorry, dari 0 sampai 11. Karena ini diberikan. Kita lihat mana titik-titik stasionernya. Titik stasioner adalah titik yang turunannya bernilai 0. Yaitu di mana? Kita lihat ini. Bernilai 0 di sini nih. Berapa ini? 3,5. Anggaplah titik ini 3,5. Kemudian di 4. Kemudian di sini 5, berapa? Saya tandai 5,4 lah kira-kira di sini. Kemudian di 6. Pokoknya yang nilai fungsinya 0 aja. Kemudian ini 6, ini kira-kira 6, ini 7 lebih ya, 7,5. Kemudian ini 8,5 gitu ya. Kemudian ini di 10. Nah, itu saya tandain tuh titik-titik itu. Titik stasioner. Titik ujungnya lupa. Titik ujungnya di 0 ya.
dan harusnya 11 karena mengamatinya sampai 11. Nah, kemudian kita untuk mengetahui maksimum minimum lokal periksa tandanya. Kita lihat dari 0 sampai 3,5. 0 sampai 3,5 ini FT-nya positif. Ingat, ini fungsi turunannya. Fungsi turunannya positif. Bukan garis singgung di sini ya. Ini udah fungsi turunan. Fungsi turunannya si F-nya ini udah positif. Atau G aksennya udah positif. Jadi saya periksa ini tanda FT itu tak lain adalah tanda G aksen, ya. Tanda turunan. Ini positif, kemudian antara 3,5 sampai 4 negatif, dari 4 sampai ini 5,5 positif, dan seterusnya diperiksa. Nah, dari situ kita bisa menentukan mana maksimum minimum lokal. Ini grafiknya dari sini. Naik, kemudian turun, eh naik ya sampai 3,5, kemudian turun sampai 4. Berarti ini titik maksimum lokal. Pokoknya yang plus min itu maksimum lokal ya. Ini maksimum lokal, ini maksimum lokal, ini maksimum lokal. Minimum lokal kalau berubah dari min ke plus. Kecuali ujung nanti, ujung terakhir. Jadi min ke plus ini di 4. Oh, 0 udah saya masukkan ini karena plus. Berarti grafiknya dari kiri itu naik. Kalau dari naik, ini karena plus. Grafiknya naik, jadi 0 minimum lokal. Gitu ya. Grafik G ini yang dilihat ya. Nggak terlihat di sini. Hanya kelihatan turunannya aja di sini. 0 minimum lokal karena grafiknya dari sini naik sampai 3,5. Kemudian lihat lagi yang min ke plus di 4, di 6, 8,5. Eh, saya ngitungnya hanya sampai 10 yang dari gambar ini. Ya udah segitu aja kalau sampai 10. Paham nggak itu? Ayasa, paham nggak? Jadi jangan keliru, ini adalah grafik turunannya. Jadi nandai ini titik-titiknya ya yang nilai turunannya 0 itu. Oke, apakah G mencapai nilai maksimum dan minimum absolut? Tentu saja fungsi yang kontinu di interval tutup pasti punya maksimum minimum absolut. Berapa maksimum absolutnya? Maksimum absolut di X sama dengan 10. Kenapa? Karena maksimum absolut ini berarti apa G ini? Kalau integral itu berarti luas. Kalau sampai kalau hanya sampai 4 gitu ya. Atau sampai 3,5 hanya luas yang ini aja. Kalau sampai 4 dikurangi yang bawah. Kalau sampai ini 5,5 ditambah lagi yang ini. Dikurang ini, tambah ini. Kurang ini, tambah lagi ini. Berarti akan paling besar kalau ini intervalnya sepanjang mungkin sampai 10. Lewat 10 jangan, nanti berkurang lagi dengan luas yang ini. Jadi sampai sini ini akan maksimum. Sama dengan luas yang di atas kurva, yang di atas sumbu X dikurangi yang di bawah sumbu X. Minimum kalau minimum global kalau X-nya 0. Karena begitu X-nya jalan, ke sini udah positif luasnya. Kalau 0, integral 0 sampai 0 ya luasnya 0 itu. Ya. Pada interval manakah GX cekung ke bawah? Saya gambar ulang nih fungsi tadi. Ingat definisinya. Fungsi G cekung ke bawah bila apa? Bila definisinya G aksennya monoton turun. Atau bisa juga turunan keduanya negatif. Kita boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya. Kalau G aksen monoton turun, kalau diturunkan kan berarti G double aksen negatif. Sorry, negatif.
Nah, karena kita tahu ini fungsi ini adalah G aksen dari atas tadi, fungsi F ini adalah G aksen, ya saya pakai yang hubungan ini. Tinggal dicari aja mana yang monoton turun. Monoton turun fungsi G aksennya, ini G aksen nih. Ya ini yang saya tandai biru itu yang monoton turun. Di interval-interval itu fungsinya cekung ke bawah. Gitu ya. Ini saya hapus lagi. Cekung ke bawah tuh turunannya monoton turun atau turunan keduanya negatif. Udah tinggal dipasang aja interval-intervalnya. Tempat yang terjadinya monoton turun dari G aksen. Lanjut lagi, 18. Tentukan fungsi F dan bilangan A sehingga ini berlaku untuk setiap X besar nol. Nah, gimana? Tentukan fungsi F dan bilangan A sehingga mana ya A-nya kok nggak muncul di sini? Ini sebentar. Soal aslinya saya lihat dulu. 18. Mana 18 ini? Kok nggak ada A di sini? Oh, ini A-nya. Sorry, nggak kelihatan. Oke, tentukan ini A-nya di sini. Berapa A dan berapa F-nya? Fungsi F-nya apa? Supaya ini berlaku ini. Nah, untuk saya ini jawabannya ke pinggir ini dulu. Saya turunkan kedua ruas. Kedua ruas saya turunkan terhadap X. Ingat ini fungsi X ya, seluruhnya. Kalau diturunkan ini menjadi 6 itu turunannya 0. Yang ini turunannya tinggal diganti T-nya dengan X. Fx dibagi X kuadrat. 2 akar X diturunkan jadi 1/akar X. Nah, dari sini saya dapat Fx-nya ini. Fx-nya adalah ini tinggal diatur aja ya. X kuadratnya bawah ke kanan. Jadi X kuadrat dibagi akar X tinggal X pangkat 3/2. Itu Fx-nya. Nah, kemudian untuk mendapatkan A-nya. Substitusi X sama dengan A. Ini kan berlaku untuk setiap X. Sekarang saya masukkan X-nya sama A di sini. Substitusi X sama A pada ini. Maksudnya ini panah tuh. Ini pada ini. Jadi ini saya substitusikan sama dengan A, ganti X-nya dengan A, ketemu ini. Nah ini kan nol. Jadi triknya diganti ininya dengan A. Karena ini berlaku untuk setiap X. Ini nol, jadi saya dapat 6 yang sama dengan 2 akar A, A-nya 9. Agak tricky yang ini ya. Menggantikan ininya X-nya dengan A. Oke, lanjut lagi. Masih banyak. Kalau udah jenuh, boleh udahan. Sampai jam 12 lah ya. 1,5 jam. Tentukan solusi masalah nilai awal berikut. Ah, ini mas standar ya. Standar. Mudah ini. DY DT sama ini kita pakai pemisahan variabel. Yang ada DT satukan dengan T. Yang ada DY satukan dengan Y. Nggak ada Y-nya jadi DY doang. Ini ke belakang DT. Integralkan satu persatu. T kuadrat menjadi ini. Satu menjadi T. Ini 1/T² tambah satu. Jadi arcus tangen T. Tambah konstanta. Nah, diberi syarat, jadi konstantanya bisa dihilangkan. Y06, masukkan aja Y-nya 6 saat X-nya 0 atau T-nya 0. Oke, masukkan T-nya 0, ketemu C-nya 6.
Nah, jadilah Y ini. Oke, ini soal standar mudah. Nomor 22. Tentukan F jika turunan duanya ini. Ini juga soal mudah. Integralkan aja 2 kali. Ini turunan 2 diintegralkan jadi turunan 1. Ini ya. Integralkan ini sekali lagi jadi fungsinya. Nah, konstantanya nggak bisa dihilangkan karena nggak diberi syarat. Kalau yang tadi kan diberi ini. Kalau ini ada 2 konstanta, harus ada 2 syarat yang diberikan. Kalau nggak ada, ya udah dalam konstanta aja. Nomor 23. Nah, ini rada susah. Pelan-pelan. Agak susah. Tentukan fungsi f jika turunannya adalah ini dan garis ini merupakan garis singgung terhadap grafik. Coba saya jelaskan pelan-pelan. Ini sempat saya mikir juga rada lama kemarin. Nah, persamaan garis singgungnya ini. X tambah Y sama 0 atau Y sama min X. Ini menunjukkan bahwa kemiringan garis singgung adalah min 1. Tapi titik singgungnya belum tahu. Di mana titik singgungnya? Nah, saya misalkan titik singgungnya A, B. Berarti ini kan kemiringan garis singgung min 1. Kemiringan garis singgung juga bisa dihitung dari fungsi ini, yaitu turunan di titik A. Harus min 1. Gitu ya. Turunan di titik A harus min 1. Karena kemiringan garis singgung itu tak lain adalah turunan dari fungsi semula di titik singgung. Nah, ini F aksennya ini jadi saya masukkan. Tadi titik singgungnya A, B, berarti X-nya A. Masukkan A pangkat 3 sama dengan min 1. A pangkat 3 itu turunan dari fungsi F di titik A. min 1 itu turunan dari kemiringan dari garis singgung. Harus sama. Nah, dari sini saya dapat A-nya min 1. Kalau A-nya min 1, masukkan ke sini, harus ada dilalui garis singgung, B-nya harus 1. Karena harus memenuhi X ditambah Y sama dengan 1. Nah, titik singgungnya udah dapat, saya ini. Sekarang mau mencari fungsi F-nya. F itu ya integralkan aja ini. Menjadi ini. Nah, fungsinya harus melalui titik singgung ini. Jadi, saat X-nya min 1, Y-nya harus 1. Fx-nya harus 1 atau Y-nya 1 saat X-nya min 1. Ketemulah C-nya. Jadi fungsinya didapat. Agak susah ya. Agak susah. Fx-nya adalah ini. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini model pertumbuhan eksponen ya. Coba. Kultur bakteri. Aduh, bacanya juga Rhodobacter, Spiro. Susah lah. Pokoknya kultur bakteri ini awalnya memiliki 25 bakteria. Dan T jam kemudian naik dengan laju sekian. Tentukan populasi pada kultur setelah 4 jam. Ini gampang ya. Gampang coba baca dari sini. Misalkan jumlah bakteri setiap saat adalah B. Fungsi T ya tentunya. Nah, diketahui laju ini kemudian populasi kultur naik dengan laju ini. Lajunya sekian. Kalau saya integralkan lajunya menjadi jumlah bakteri ya. Ini tuh seperti kecepatan kalau kendaraan. Ini kecepatannya sekian, maka jarak tempuhnya adalah integralnya. Kalau di bakteri ini laju pertumbuhannya diintegralkan,
menjadi jumlah bakteri setiap saat. Ini integralkan menjadi ini. Integralnya, kalau nggak ngerti, tanya ya, kenapa integral jadi ini, tanya gitu. Saya kadang-kadang, ini kan udah sering muncul, pangkat, langsung aja. Tambah konstanta. Kemudian diketahui pada saat T-nya 0, awal, ada 25 bakteri. Masukkan ini, ada 25 saat T-nya 0. T-nya 0. Ketemulah C-nya. Setelah ketemu C-nya, sekarang saya masukkan ke sini, jadi B-nya ini. B-nya yang tadi, C-nya masukkan 25. Setelah 4 jam, masukkan aja T-nya 4. Sini, T-nya 4 diperoleh angka ini. Ya harus pakai kalkulator. Begitu. Lanjut lagi ya. Agak susah-susah nih mulai. Jika rem mobil diinjak penuh, maka akan menghasilkan perlambatan sekian. Berarti percepatannya negatif gitu ya. Percepatannya negatif. Tentukan jarak terpendek yang diperlukan sebuah mobil untuk berhenti jika kecepatan mobil 60 mil per jam. Jadi di sini itu sebenarnya saya ngitungnya gini. Di posisi 0, dia punya kecepatannya 60 mil per jam. Nah, ini mulai posisi 0, kecepatannya segitu. Kemudian berjalan dengan perlambatan sekian. Karena direm. Oke ya. Kapan mobil ini berhenti katanya? Jaraknya sampai kecepatannya 0 nanti. Oke, kita lihat hitungnya. Simbolkan dulu, ini S ini jarak tempuh, V ini kecepatan, A ini percepatan. Diketahui di soalnya A-nya sekian. Dari sini saya bisa ngitung V-nya. V sama dengan integral dari percepatan. Didapat ini. Oke. Kemudian saya mau mendapatkan konstantanya, yaitu kecepatan mulai ngerem, kecepatan awalnya 60 mil. Jadi saya tulisnya 60 supaya satuannya sama, ini 60 mil, ini feet, ini mil, jadi dikalikan sekian hubungannya. Kecepatannya sekian sama dengan min 11 kali T-nya 0. Waktu T 0 kan kecepatannya sekian, tambah C. Ketemu C-nya sekian. Sehingga V sama dengan ini. Jarak tempuh integral dari V. Ini integralkan menjadi ini, tambah konstanta lagi. Nah, saya asumsikan ini saat mulai ngerem, dia di posisi 0. Di posisi 0. Jadi, S-nya saat, apa? Saat, ya, S 0 sama 0 gitu ya. Ini, saat mulai ngerem nih ya. S 0, waktu T-nya 0, ini posisinya 0. Awal mulai ngerem. Jadi dari sini masukkan mana rumus S-nya. S-nya ini waktu T-nya 0, S-nya ini 0. Gitu. Ketemu D-nya sama dengan 0. Jadi posisi setiap saat adalah ini. Kapan dia jarak tempuhnya sampai berhenti? Nah, kita hitung dulu waktu untuk berhenti. Saat berhenti, V harus 0. Mana V tadi? V itu adalah ini. Kapan dia 0? Dia 0 kalau ini bernilai 0. Ketemu T-nya. T-nya sekian. Nah, berapa jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya, masukkan T ini ke rumus ini, jarak tempuh.
sama dengan sekian. Ya, angka-angkanya jelek, bikin kita pusing. Tuh ya. Pak, Oke. mau nanya, Pak. Ya. Maaf, nanya itu satuannya si percepatan kan meter per second kuadrat. Terus si kecepatan 60 mil per jam. Jamnya nggak dijadiin second ya, Pak? Oh iya, aduh satuannya ya. Eh, iya, ini harusnya 60 kali segini dibagi 3.600 ya. Supaya jadi per detik kan. Ini, yang ini nih. Harusnya per 3.600 gitu ya. Supaya ini kecepatannya sekian feet per detik. Gitu. Oke, Pak. Ya, ya, Terima kasih. konstantanya aja. Betul, jadi harusnya itu diperbaiki. Jadi nanti harus ada faktor dibagi 3.600. Nah, gitu. Berarti paham. Kalau nggak paham, nggak mungkin bisa nanggapi gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti konstantanya sesuaikan sendiri. Kalau di ujian mungkin diberikan yang udah sesuai semua satuannya. Supaya nggak membingungkan. Lanjut lagi. Eh, tinggal satu ya. Ah, untung dah. Gampang juga ini. Diketahui bahwa laju pertumbuhan populasi mengalami fluktuasi musiman menurut hubungan ini dengan T dalam tahun. MT adalah populasi pada saat T, satuannya ribuan. N0, 10 berarti sebenarnya 10.000 gitu ya. Tentukan NT. Nah, ini dulu nanti pertanyaan berikutnya nanti. Tentukan NT. Ya, NT tinggal integralkan aja ini ya. Pakai pemisahan variabel, DN, satukan dengan yang ada N, nggak ada N semua dalam T, jadi DN, ini yang DT-nya saya bawa ke kanan. Integralkan ini, sin ini menjadi asalnya min cos ini, ada konstanta yang harus disesuaikan, yaitu sebesar 2pi. Oke, ini ketemu N-nya, masukkan syarat awal, N0, 10, waktu T-nya 0, N-nya 10. Ketemulah C-nya sekian. Oke, ketemu C sekian, saya masukkan C-nya ke sini, menjadi ini. Nah, kita lihat bahwa ini konstanta. Ya, ini konstanta. Sedangkan ini bergantung waktu. Jadi jumlah populasinya akan konstanta ditambah ini periodik nih. Kan karena kos paling besar paling besar satu, paling kecil min satu. Jadi bagian ini yang saya beri kurawal akan berosilasi antara nilai ini dengan plus ini. Karena ininya di antara min satu sama satu. Dengan demikian populasinya ini akan beroksilasi antara nilai ini ditambah ini dengan nilai ini ditambah ini. Gitu ya. Itu interpretasinya. Bagaimana fluktuasi laju pertumbuhannya. Ya terletak di antara ini dan ini. Gitu ya. Bukan laju pertumbuhan jadi ini mah apa jumlah populasinya. Jumlah populasinya karena N-nya. Ukuran populasinya bergerak di antara ini dan ini. Begitulah cukup panjang tutorial ke-9. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nanti saya akan kirimkan ini dalam bentuk PDF selain juga rekamannya. Jadi ada rekaman video, ada PDF ini untuk kalian belajar ya. Oke, saya stop dulu rekamannya.